Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai kok ndak enak. Ibu Ana, ini sudah lama sekali sekarang ketemu kembali. Kelihatannya tambah sukses, tambah hebat. Ini membanggakan kita semua. Bisa ditiru oleh teman-teman. Beliau ini tekun, serius. Dulu nulis skripsi saja, itu beliau kuliahnya di UGM. Nulis skripsi saja dibela-belain masuk di kelas saya. Hanya ingin paham teori tentang hermeneutik. Itu saya tidak nyamin teman-teman hari ini ada yang mau capek-capek begitu. Mau ada bukunya saja tidak mau baca. Ya, kalau beliau serius apa-apa, dan akhirnya memang jadi. Baik, sore ini saya nambah saja yang disampaikan Bu Ana tadi, sudah luar biasa isinya. Saya nambah pinggirnya saja. Jadi tengahnya sudah, jadi kalau isinya tidak ada wadahnya kan nanti eman-eman. Biar tidak kececeran kemana-mana, saya nambah wadahnya saja. Tadi diawali dari Imam Ghazali, saya beri wadah juga Imam Ghazali. Seperti apa sih kondisi jiwa kita yang berhubungan dengan nafsu tadi, yang harus kita kekang sepanjang bulan puasa ini. Jadi bismillah ya, kita belajar. Meskipun pertemuannya singkat, tetap harus belajar. Biar tidak dianggap ini menghabiskan waktu nunggu buka puasa. Jangan ngelirik ke sana terus, ke sini pokoknya. Biar belajar. Baik, bismillah ya. Ini saya ambil sejauh yang saya ingat dari kitab Ihya-nya Imam Ghazali, juz 3. Juz 3 ini banyak sekali dirujuk kalau dalam kajian-kajian tasawuf. Meskipun juz 3 ini judulnya sebenarnya muhlikat. Muhlikat itu hal-hal yang menghancurkan. Nah, antara lain yang banyak dibahas oleh Imam Ghazali ini tentang nafsu tadi. Jadi begini, diri kita ini secara umum komponennya 3. Jadi kita sebagai manusia itu 3 dimensi. Yang pertama namanya jasad, yang kedua namanya hayat, yang ketiga yang paling dalam namanya ruh. Ini, jadi kita ini lapis 3. Paling luar namanya jasad, yang di dalam namanya hayat, inti terdalam namanya ruh. Hayat ini komponennya 3. Ini nanti yang kita kendalikan. Yang pertama kolbu, yang kedua akal, yang ketiga nafas. Jadi nafsu tadi. Jadi ini pelajarannya Imam Ghazali. Yang paling luar yang jasad, insya Allah teman-teman ngerti lah, sudah tahu mengelolanya. Termasuk di antara pengelolaan jasadiyah adalah puasa. Meskipun tujuannya demi ruhaniyah, sisi hayat kita. Dan perjalanan finalnya adalah sampai pada ruh. Ruh ini yang paling dalam. Kalau bahasanya Al-Quran kan Allah itu nanti wa nafakha fihi min ruhi, meniupkan ruhnya dalam diri kita. Jadi sisi paling dalam itu unsur ruhaniyah ilahiyah. Makanya kan ada hadisnya itu, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Semakin kenal diri kita, ya kalau tambah dalam, akhirnya ketemu sisi ilahiyah. Mulai mengenali unsur-unsur ketuhanan, dan itu adalah berarti mulai mengenal Tuhan.
Baik, cuma ini tidak saya bahas ya. Kalau saya bahas sekarang kamu tambah puyeng. Sore-sore lapar-lapar bahas filsafat jeru-jeru, stres kamu nanti. Tidak jadi sabar puasa tadi ya. Oke, kita bahas yang tengah saja. Itu pun beberapa saja. Jadi ada akal, daya berpikir. Ada nafas. Nafas ini sebenarnya daya menggerakkan. Nafsu itu kan kenapa sih kok tidak dimatikan saja? Loh, kalau tidak ada nafsu, tidak ada daya dorong, daya gerak dalam diri kita tidak maju. Tidak ada keinginan, tidak ada cita-cita, tidak ada hasrat. Itu bagian dari nafas. Dunia ini bisa mandek. Kalau ada orang, Pak, saya tidak usah makan saja, saya tidak usah minum, saya tidak usah kawin, saya tidak usah mikir dunia, yuk habis. Di situ gunanya nafas. Makanya bukan dimatikan, tapi dikendalikan. Dan yang kunci sebenarnya yang ketiga, yaitu kalbu kita. Yang ini kalau menurut Imam Ghazali sebenarnya kunci dari semuanya ada di kalbu. Kolab pakai kof ya, jangan pakai kaf. Kalau pakai kaf itu Mas Yasir itu dan kawan-kawan. Iya, gennya kalbun salim itu. Kolbun ya, bukan kalbun. Kolab itu rajanya, kalau bahasanya Imam Ghazali. Kemudian nafsu, hasrat, hawa nafsu, syahwat, dan lain sebagainya, itu pasukannya. Sementara akal itu panglima perangnya, think tanknya. Nah, ini mekanisme dalam diri kita, tiga ini. Jadi kalbu ini rajanya. Kecenderungannya kalbu kemana, disitulah nafas bergerak, disitulah akal akan mencari jalan. Jadi dengan kecerdasannya tentu saja. Jadi kalau sampean seneng yang jahat-jahat, ya nafsumu akan terdorong ke sana dan akal akan bekerja mencari justifikasi terhadap kejahatanmu. Kalau sampean senengnya yang baik-baik, ya nafsumu akan terkendali, tergerak ke situ dan akal juga mendukung dalam kebaikan. Itulah mengapa kadang-kadang ada orang ini jahat sekali, tapi kalau diwawancara kok iso wae jawabnya. Pinter mengelaknya. Itu karena akal bekerja, dia panglima perang yang baik. Tergantung nanti hatinya condong kemana. Jadi sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas terbukti, itu masih pinter alasan, masih bisa mengelak. Itu kayak mahasiswa yang sudah jelas-jelas ketahuan nyontek, masih alasan ini birrul walidain, Pak. Demi berbakti pada orang tua, biarlah saya hancur masuk, disiksa orang, dihina orang karena nyontek, asal orang tua bahagia. Itulah alasanmu. Itu akal, pinter gitu-gitu itu akal. Nah, jadi pertama ini ya nanti wadahnya. Kemudian situasinya. Sebelum ke situasi, unsurnya, daya gerak yang namanya nafas tadi, itu kalau kita pilih gerakannya, hayat kita itu ada tiga kalau kata Imam Ghazali. Ada gerak bahimah, ada gerak model sabuiyah, ada gerak model natiko. Bahimah itu artinya binatang ternak, sabuiyah itu artinya binatang buas, natiko itu artinya manusia yang cerdas, yang berpikir. Perilaku nafsu kita itu ada yang model binatang ternak bahimah. Model binatang ternak itu nyari enaknya saja, nyari nyamannya saja. Yang di kepalanya isinya makan, minum, seks, pokoknya sejenis-jenis itu. Pikirannya ke situ-situ terus. Itu namanya orang kecenderungan nafsu, gaya gerak nafsunya gaya bahimah. Seperti binatang ternak. Binatang ternak itu kan begitu. Dia makan, minum, kawin, berketurunan, santai. Pokoknya ingin terjamin terus begitu. Jadi kalau yang hanya mikir uang, mikir harta, mikir makan, mikir aku nanti makan apa, besok anakku makan apa, dan seterusnya. Ini saja. Bukan, tidak boleh ya, tapi ini saja yang dipikir, yang jadi orientasi hidup. Itu namanya berarti nafsu kita, nafsu bahimah. Seperti binatang ternak. Ini harus kita kendalikan. Nah, terkendalinya nafsu ini, kata Imam Ghazali, namanya iffah.
Iffah itu artinya kehormatan diri. Jadi ya mudahnya begini loh, orang itu kalau ndak hanya makan, ndak hanya mikir tentang makan, tentang minum, tentang seks, ya orang ini terhormat di masyarakat. Ndak mikir uang saja, ndak mikir, orang menghargai dia, itu namanya iffah. Tapi kalau orang yang dipikir makan saja, yang dipikir minum saja, ndak terlalu terhormat. Ayo ikut takjilan yuk. Buka puasanya apa kalau di masjid sana? Kalau di masjid sini bukannya apa? Saya dipikir mangan nih terus. Itu berarti nafsu bahimahnya kurang terkendali. Ya puasa sih, tapi sejak sahur sampai maghrib itu yang dipikir nanti buka apa gitu. Kamu sudah punya koleksi daftar menunya tiap masjid kelihatannya. Ya, di masjid UGM apa, di masjid Sudirman apa, di masjid Suhada apa, itu kamu milih tiap hari itu. Jadi puasamu ya hanya dapat itu nanti. Jadi, nah ini kan sebenarnya kamu ndak berani kan kalau terang-terangan bilang begitu. Kenapa kamu malu kalau orang tahu bahwa kamu pikirannya hanya bukanya saja. Ini berhubungan dengan memang kehormatan diri. Kamu kan malu sekali kalau temanmu, ternyata kamu nyari buka ya, itu kan malu. Karena memang orang yang hanya mikir makan, mikir minum saja, itu kurang terhormat, kata Imam Ghazali. Kalau kita bisa mengendalikan ini, ya nanti dapat lah. Jangan khawatir, pasti dapat disiapkan takmir. Tapi kan bukan tujuan kita. Ini kita masih terhormat. Itu yang disebut iffah. Jadi besok kalian kerja, ya kerja. Tapi orientasinya jangan duit melulu, jangan kekayaan melulu, jangan itu melulu. Posisikan itu sebagai efeknya saja, tidak sebagai tujuan utama. Kalau jadi tujuan utama, itu yang nanti disebut bahimah. Kita seperti binatang ternak. Bukan tidak boleh, tapi kita harus ngerti batasnya tadi. Yang kedua, unsur kedua yang saya sebut tadi, sabu'iyah. Sabu'iyah ini artinya sibak-sibak itu binatang buas. Binatang buas itu mode hidupnya adalah menang, mengalahkan, unggul. Puas kalau yang lain kalah, aku yang nomor satu. Ambisius, ini sabu'iyah. Manusia itu normal, punya cita-cita, punya keinginan, tapi jangan keterlaluan. Kalau keterlaluan jadi sabu'iyah ini. Kita seperti binatang buas. Visi dan misi hidupnya mengalahkan yang lain. Aku harus unggul nomor satu, yang lain harus kalah semua. Jadi bahwa kamu pengen jadi pinter oke, tapi pikiran yang lain harus kalah semua, itu negatif. Kadang-kadang kita bablas terus menghalalkan segala cara. Kamu punya keinginan pekerjaan mapan, jabatan yang tinggi oke, tapi kalau lupa batas, yaitu tadi, terus menghalalkan segala cara demi tujuan. Kalau di filsafat ada aliran namanya pragmatisme. Yang penting tujuan tercapai saja. Caranya gimana ya monggo saja. Itu kalau tidak hati-hati terus kita milih jalan yang buruk. Ini kita mirip binatang buas. Kalau ketemu temannya yang dipikir dia ini IP-nya berapa ya, ranking berapa ya, lebih menang aku lebih unggul. Kalau merasa wah dia ranking 1, wah aku harus ngalahin dia. Pikirannya selalu begitu. Ini sabu'iyah nafsunya. Jadi ambisi apapun, ketemu kawannya, kamu sudah kawin? Sudah, kalah aku. Pokoknya mikirnya menang kalah. Atau kamu sudah kawin belum? Menang aku sudah. Ini mikirnya selalu siapa yang unggul, siapa yang kalah. Nafasnya namanya sabu'iyah. Padahal sekarang kampus-kampus itu ya visinya unggul semua. Unggul dan terkemuka, pengen unggul semua. Tidak ada kok kampus yang kita mengalah saja, yang penting. Jadi kita biasa saja, yang sukses alhamdulillah, tidak sukses kita tawakal. Itu tidak ada yang begitu ya, apa ambisius. Ya tidak apa-apa, asal ngerti batasnya. Jadi ini ciri nafas yang kedua. Jadi ini kalau terkendali, kalau tadi namanya iffah, yang kedua ini namanya syaja'ah. Syaja'ah itu berani. Jadi berani itu tengah-tengah antara nekat dan malas. Orang yang tidak punya cita-cita itu malas. Tidak berani matok cita-cita. Pengen jadi apa? Tidak tahu Pak, saya pasrah saja. Wong tinggal mimpi saja tidak berani.
Boleh kamu mancang cita-cita apapun, setinggi mungkin tidak masalah. Baik, yang kedua. Yang ketiga, natikoh. Natikoh ini daya kecerdasan. Jadi ini yang paling mending kata Imam Ghazali, tapi hati-hati jangan berlebihan juga. Kekurangan natikoh namanya bodoh. Kelebihan natikoh nanti jadi licik, berlebihan. Apa-apa diakali. Pakai akalnya. Wah, puasa itu Pak, kalau maghrib sampai kalau subuh sampai maghrib tidak efektif Pak. Kita ini kan manusia produktif. Mungkin lebih efektif puasa itu maghrib sampai subuh Pak. Itu pakai akalmu itu. Kamu nyari enaknya saja. Tapi kan masuk akal. Yo masuk akal. Tapi yo ada aturannya apa-apa. Nah, ini natiko bablas. Jadi agak licik. Kamu nyari-nyari selanya biar enak. Biar seneng. Wah, saya itu banyak dosanya Pak. Dosa saya sebagian besar saya lakukan di rumah. Kalau gitu depan rumah tak kasih patung aja Pak. Kan malaikat tidak masuk rumah kalau ada patungnya. Jadi aman saya di dalam mau ngapain aja malaikatnya tidak tahu. Oke, itu pikiran. Bukan sering gitu main trik. Saya kan korupsinya 1 juta. Nah, yang 100.000 saya sedekahkan deh. Nah, ini kan nanti lipat gandanya 700 kali. Wow, sedekahnya sudah berlipat-lipat itu. Jadi ya kalau saya 900.000-nya saya makan aman lah itu. Masih surplus saya dapat banyak. Nah, ini natikoh yang licik kalau berlebihan. Orang cerdas itu bagus, tapi bablas jadi licik. Nyari enaknya sendiri. Demi bahimah atau demi sabu'iyah, kadang-kadang kan orang kan di level natikohnya terus bablas, jadi licik. Nah, ini juga harus kita puasai. Natikoh yang tengah-tengah, yang pas namanya hikmah. Jadi hikmah itu ilmu yang pas, yang cocok, yang manfaat, yang sesuai untuk hidup kita. Tidak sekedar ilmu untuk ilmu yang kadang-kadang kita pakai untuk yang buruk-buruk. Tapi ilmu yang sudah menjelma jadi hikmah, yang dia sangat bermanfaat. Itu yang sering kita terjemahkan jadi kebijaksanaan. Baik, jadi ini unsurnya. Jadi nafas tadi yang dijelaskan Bu Ana yang isinya luar biasa tadi, dengan bagaimana kita harus mengendalikan, bagaimana mekanisme kerjanya. Nah, ini kerangkanya, ini unsurnya 3 ini. Kemudian situasinya. Kalau tadi sudah aspek unsurnya, sekarang situasinya. Kondisi hayat kita, mental kita hari ini yang perlu kita latih antara lain dengan puasa, itu kata Imam Ghazali secara umum ada 4. Ini yang nomor 1 paling bawah sangat negatif, yang atasnya lumayan tapi masih negatif, yang nomor 3 ini sudah positif tapi masih belum puncak, yang paling tinggi yang nomor 4. Yang paling rendah namanya amarah, di atas itu 1 level namanya lawamah, di atas itu 1 level namanya mulhamah, yang paling tinggi, yang paling positif namanya mutmainnah. Nah, yang tadi sudah disinggung. Jadi yang paling rendah kondisi jiwa itu amarah. Kondisi amarah itu kondisi jiwa yang nyaman dalam keburukan. Jadi kalau tadi kalian ya bahimah, ya sabu'iyah, yang berlebihan, yang negatif, tapi kamu kok seneng, kok bangga. Nah, ini kemungkinan jiwamu amarah. Tidak puasa sih. Saya loh Pak, berani saya tidak puasa Pak. Yang lain tidak berani, saya berani Pak. Ini namanya nyaman dalam keburukan. Kondisi jiwamu level paling rendah, amarah. Bohong tapi bangga. Bohong sukses tapi bangga. Wah, sukses aku ngeprank dia. Sekarang kan bahasa lainnya bohong kan prank. Jadi jebak temennya, ngeprank temennya, dan sukses itu senengnya luar biasa. Hari ini banyak yang bikin hoax dan ampuh hoaxnya. Banyak orang percaya, alhamdulillah sukses hoaxku. Kalau kondisi jiwa kita di level ini, kita berarti ada di kondisi paling bawah namanya amarah. Semoga tidak. Kalau teman-teman merasa ada di sini, cepat-cepat tobat. Dosa tapi seneng, tapi nyaman, enak ya Pak. Ya wis.
Alamat itu sudah jiwamu amarah. Ya manusia itu alami saja, wajar saja, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang alpa berdosa. Tapi semoga masih hidup rasa sense of guilty-nya, rasa bersalahnya. Kalau itu melakukan kesalahan, tidak justru bangga. Maki-maki orang, orangnya tersinggung beneran, marah beneran, ngamuk beneran, kamu bangga. Oh, aku pinter tau bisa mancing kemarahannya. Itu jelek tapi bangga. Itu namanya amarah. Di atas amarah sedikit lawamah. Kalau lawamah ini ada pertarungan-pertarungan. Saya bohong apa jujur ya? Nanti kalau saya jujur, saya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau bohong kok rasanya dosa ya? Ini pertarungan dalam dirimu. Di lawamah bertarung jiwamu, tapi yang menang adalah yang buruk. Sudahlah, bohong sajalah, nanti tobat, tidak apa-apa. Nah, ini berarti kamu mending ada pertarungan, tapi kalah. Dibandingkan amarah tadi, lawamah lebih bagus. Tapi ya masih kurang bagus, wong kalah, kamu milih yang buruk. Saya curang enggak ya? Kalau enggak curang enggak menang, tapi kalau curang kok ya rasanya dosa. Sudahlah, curang sajalah, nanti gampang diatur belakangan. Saya nyogok enggak ya enaknya ya? Yang lain podo nyogok kabeh. Nanti kalau saya enggak nyogok, nanti kalah saya. Nyogok aja lah, enggak apa-apa, nanti gampang lah, urusan sama Allah tinggal tobat aja kok. Anak pikiranmu gitu. Kamu mending sih daripada amarah, tapi masih buruk, masih negatif. Kamu masih lawamah. Kondisi yang kedua. Puasa ndak ya, puasa ndak ya. Ndak usahlah puasa, nanti gampang lah. Kan puasa bisa dibayar, ndak harus Ramadan kan, luar Ramadan bisa dibayar. Nekat sajalah, ndak apa. Ini lawamah. Cirinya orang lawamah, kata Imam Ghazali, biasanya di belakang dia menyesal. Ngapain ya kok tadi aku? Nah ini lawamah. Karena kalau amarah tadi setelah dosa bangga, setelah salah bangga. Yang ketiga, kebalikannya lawamah, namanya mulhamah. Terjadi pertarungan-pertarungan, tapi terus menang kita. Yang dipilih yang baik, yang positif. Alhamdulillah. Curang enggak ya, curang enggak ya, enggak usah wis, enggak apa-apa. Kalah juga nasib sajalah. Nah ini kamu menang, mulhamah. Istilahnya mulhamah, karena dari akar kata alhama yulhimu ilhaman. Orang yang pilihannya pas cocok pada kebenaran itu dibahasakan orang yang dapat ilham, dapat cahaya dari Allah. Kalian harus bersyukur. Saya kemarin hampir saja curang Pak, alhamdulillah tidak jadi curang, bersyukurlah. Nah ini kondisi jiwa ketiga. Saya puasa tadi Pak, hampir saja batal. Dikirimi temen link itu Pak, saya tahu itu link gitu-gitu mesti. Hampir tak buka, tapi tidak jadilah. Kalau lawamah, sudah tak buka Pak, bener Pak isinya begitu, nyesel saya Pak. Nah itu kamu mulhamah. Kalau amarah tadi, tak buka Pak, asik Pak, memang bagus isinya. Kamu amarah itu berarti. Jadi itu bedanya 3 nafas tadi ya. Nah kalau yang paling puncak, yang paling tenang itu mutmainnah. Kalau mutmainnah ini sudah tidak tergoyang. Ada godaan apapun tetap milih yang baik. Karena nyamannya dia, bahagianya dia kalau melakukan kebaikan. Jadi orang di level nafas yang paling puncak ini, orangnya biasanya tenang, tidak mudah tergoda, mantep. Seberat apapun godaan, semenarik apapun tawaran, dia tetap yang dipilih yang baik. Ya alhamdulillah kalau yang baik itu pas, yang cocok, yang menyenangkan. Tapi kalau tidak pun dia tidak akan tergoncang. Ini namanya mutmainnah. Dan semoga teman-teman bisa mencapai ini. Karena rute mutmainnah inilah nanti yang segera kita sampai pada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik, saya tambahi satu lagi, rutenya nafsu. Ini masih dari kitab Ihya. Kenapa kok kita diwajibkan puasa? Karena nafsu itu ternyata ada rutenya. Rute awalnya nafsu itu perut. Jadi lapar dan tidak lapar ini menentukan hidupnya nafsu.
Kenapa kita disuruh lapar? Ketika kita lapar, kita tidak akan mikir apapun yang lain. Yang kita pikir, gimana caranya saya bisa kenyang nanti. Makanya Nabi itu kalau ada anak muda sudah pengen nikah kok ya tidak mampu, sarannya kan apa? Puasa. Karena kalau sudah puasa itu tidak mikir aneh-aneh wis. Kalau jam-jam segini tuh kan kamu ditawari, ada video bagus, alah tidak usah, nanti aja. Lemes pokoknya nunggu. Kamu tidak mikir. Kalau sudah lapar itu pikiran tidak aneh-aneh sudah. Pikirannya hanya perut. Jadi kata Imam Ghazali, rute pertama nafsu itu perut. Rute selanjutnya kata Imam Ghazali bawah perut. Kenapa disebut rute selanjutnya? Kalau perut sudah kenyang, bawah perut mulai hidup. Mulai mikir ke situ-situ sudah. Pikirannya ngeresnya mulai hidup lagi. Nanti habis maghrib aneh-anehnya muncul lagi sudah. Perutnya kenyang. Kata Imam Ghazali, rute kedua itu bawah perut. Maka orang itu biasanya pingin kaya dulu, istri cantik kemudian, karena memang rutenya perut dan bawah perut. Jadi maka ya itu tadi sebenarnya nanti teori ini bisa dipakai untuk kesejahteraan. Jadi kesejahteraan level paling dasar itu ya perut. Kalau orang perutnya tidak terjamin mesti ngamuan, karena kebutuhan paling awal itu. Nah, baru level kedua yang bawah perut, nafas-nafas yang berhubungan dengan birahi. Kalau ini sudah terkendali, sudah aman, nyaman, terpenuhi kebutuhannya, naik. Naik yang agak tinggi itu qalb hati, keakuan mulai hidup. Jadi kebutuhan perut terpenuhi berarti mungkin mampu, kaya, kebutuhan bawah perut terpenuhi, keluarganya bahagia, sejahtera. Terus nafas yang ketiga hidup biasanya hati. Hati itu nafas yang berhubungan dengan aku, kesombongan, merasa besar, merasa pinter, merasa hebat, merasa unggul. Ini yang berhubungan dengan sabuiyah tadi. Jadi hatinya mulai menyala, mulai dorongan ke arah yang negatif. Jadi nafsu level 3 itu berhubungan dengan hati, kesombongan, merasa hebat. Nah, kalau ini juga sudah terpenuhi bahwa kebutuhan untuk eksis sebagai dirimu itu kan nafsu berhubungan dengan hati, biasanya naik lagi satu level yang atas. Ini hubungannya dengan kepala, hubungannya dengan licik tadi. Apa? Dengki, iri, hasut pada yang lain yang punya kenikmatan serupa atau yang kamu inginkan nyampe situ tapi kamu nggak nyampe ke sana. Itu adanya di kepala kata Imam Ghazali. Jadi ini isinya iri, dengki, hasut, pokoknya yang sifatnya menyerang yang lain. Nah, jadi ini rutenya nafsu kata Imam Ghazali. Dari perut ke bawah perut, naik ke hati, kalau sudah hati naik ke kepala. Otak kita yang terakhir bagian licik-licikan. Menang atas orang lain, mencari celah bagaimana orang lain bisa hancur, bisa rusak, agar aku tetap bisa menang egoku. Nah ini nafas yang ada hubungannya dengan pikiran. Jadi ini rumus puasa ini menarik. Nanti di situ Imam Ghazali memberi tips, ayo puasa paling tidak level awam, naik satu level khawas, naik satu level khawasul khawas. Puasanya awam itu berhubungan dengan perut dan bawah perut. Puasanya khawas itu berhubungan dengan hati yang bersih, yang jernih, yang tidak lagi sombong, tidak lagi riak dan lain sebagainya. Puasanya khawasul khawas itu yang pikiran isinya hanya Allah saja. Lupa Allah sebentar dianggap maksiat. Orang khawasul khawas itu. Nah itu hubungannya dengan rutenya nafsu tadi. Baik, saya kira itu teman-teman. Nanti kalau tak tambahi materi lagi, kamu tambah lapar, tambah ngantuk. Saya dosa kalau begitu ya. Kamu sudah mulai ngelirik ke sana-sana itu kan ya. Sudah mulai pikiranmu harus dipenuhi nafsu level pertama ini. Kalau terlalu lama tidak dipenuhi ngamuk mesti. Itu dari saya. Monggo mungkin sebentar ada tanya jawab sebelum maghrib. Monggo saya kembalikan Mas. Oke, terima kasih Pak Faiz. Tadi sudah diberi wadah oleh Pak Faiz dan diberi isi oleh Mbak Ana, maka tugas kita memakan itu semua gitu ya.
Ya, oke. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparan materinya dari Ibu Ustazah dan Pak Ustadz. Saya beruntung sekali bisa hadir bersama adik-adik di sini karena saya ini datang dari Jakarta, Ustadz. Kebetulan tadi sholat subuh ngelihat, wah ada Ustadz Faiz, Fahrudin Faiz, kayaknya saya sering dengar di YouTube gitu ya. Walaupun kalau dengar ceramahnya Pak Ustadz tuh saya pakai earphone, kemudian cuman dapat 10 menit, selanjutnya pules. Saking halusnya tutur kata bahasa Ustadz, tapi alhamdulillah saya menangkap poin-poin yang sangat baik dalam pertemuan ini. Pertama saya bertanya untuk keduanya mungkin ya, baik Bu Ustazah maupun Pak Ustadz, untuk membantu saya menemukan apa yang menjadi pertanyaan saya. Puasa sudah kita jalankan begitu berpuluh-puluh tahun mungkin kalau buat saya. Tapi yang saya masih heran adalah kenapa ketika kita berpuasa kok permintaan akan gula menjadi naik gitu ya. Kemudian pemerintah begitu ketakutan stok daging habis gitu ya. Nah itu apakah ada yang salah dengan puasa kita ini Bu Ustazah? Sehingga yang diurusin sama pemerintah justru malah stok sembako ketika kita berpuasa. Itu yang pertama. Bahkan kita melihat iklannya, kalau di TV kan iklannya tuh sampai bombastis banget gitu loh ya. Iklan sirup itu kok sampai gambarnya macem-macem gitu. Apakah memang begitu pentingnya sirup di bulan puasa gitu? Terus kalau bulan puasa tuh pedagang jadi tambah banyak banget, yang tadinya nggak dagang jadi dagang, jadi malah kebutuhan konsumsi malah meningkat. Walaupun saya nggak tahu datanya seperti apa, tapi kok seolah-olah kebutuhan konsumsi akan makan itu justru meningkat di bulan puasa. Saya pernah bertemu sama seorang CEO dari Malaysia terkait dengan Dunkin Donut kalau nggak salah. Itu dia sampai bingung gitu loh, katanya peak permintaan Dunkin Donut itu paling tinggi itu di bulan puasa. Saya malah bingung kok bisa ya justru bulan puasa restoran-restoran atau rumah makan tuh malah mendapatkan income yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lain. Itu fenomenanya seperti apa? Kemudian yang kedua terkait dengan tadi Pak Ustadz menyampaikan masalah nafsu hewan liar gitu ya. Kok saya teringat bagaimana kondisi politik kita nih Pak Ustadz. Saya menganalogikan seperti itu gitu loh. Ada orang yang udah nggak kepilih, nyalonin lagi. Apakah itu kategori gitu loh? Mempunyai nafsu hewan liar gitu loh. Jadi seolah-olah seperti tidak tahu malu gitu. Mohon maaf. Kemudian juga misalnya gini, ada orang yang kemudian duduk di jabatan politik anggota dewan gak turun-turun loh Ustadz. Padahal mereka mengatakan kita ini partai kader gitu ya. Tapi kok sampai anggotanya sampai puluhan tahun, 20 tahun gitu, 4 periode gak turun-turun gitu. Apakah itu tergolong kategori nafsu liar? Barngono abis dia dapat 2 periode jadi pejabat publik, jadi gubernur, habis itu istrinya. Barngono kemudian anaknya. Lah kok ini politik kita jadi politik kekeluargaan. Lah kalau memang ini yang kita alami, saya kok mempunyai pikiran bagaimana kemudian para ustazah pemuka agama itu mendorong legislasi undang-undang kita untuk memutus mata rantai yang seperti ini gitu. Jadi tadi terkait dengan yang Bu Ustazah sampaikan mengenai merasa cukup, misalnya menjadi anggota dewan itu merasa cukup dengan 2 periode saja, nggak usah sampai 4 periode. Barngono kemudian nggak usah habis suaminya selesai, istrinya selesai kemudian anaknya itu. Bagaimana kemudian regulasi ini mestinya didorong gitu ya kepada anggota DPR gitu, biar kita menjadi yang di bawah ini ngelihat, oh iya ternyata pemimpin kita itu mempunyai juga rasa cukup gitu dengan apa-apa yang sudah mereka peroleh. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu Mbak Ana atau Pak Faiz terlebih dahulu, monggo. Ya, terima kasih, pertanyaan
sepertinya menarik ya gitu ya. Jadi waktu bulan puasa itu sepertinya ini ya dari marketing itu pintar sekali gitu ya. Ini karena tadi kita akan dikosongkan perutnya tadi ya itu. Jadi kemudian akhirnya muncul aku harus segera memenuhi kekurangan ini gitu ya. Akhirnya mengarah tadi yang dikhawatirkan adalah semacam impulsif buying. Ini kayaknya yang ditangkap oleh marketing tadi itu ya. Wah ini kesempatan ini, orang itu akan mudah sekali untuk diajak impulsif. Karena dia masih di level merasa dilaparkan gitu ya. Jadi tidak karena menyengaja saya memang harus menahan nafsu untuk makan dan minum. Saya kira ini untuk menjawab kok bagaimana seperti itu ya. Untuk mengatakan berarti puasanya orang-orang sedunia atau mungkin se-Indonesia ini masih ini kok rasanya kayak oversimplifikasi ya, tapi saya kira ini cukup kompleks begitu. Jadi kebanyakan ini mungkin agak berbeda sedikit. Misalnya saya sebagai ibu rumah tangga begitu ya. Kemudian satu hal ini ada positifnya juga karena pengen biar anak-anak semangat, akhirnya belanjanya lebih ini seneng, suami seneng kayak gitu. Tapi kalau kita ke personal sendiri sebetulnya misalnya untuk berpikir di sendiri sebetulnya itu nggak perlu terjadi gitu. Karena apa? Karena pada akhirnya setelah kita berpuasa berkali-kali itu mestinya ada semacam kesadaran, ternyata ya buka puasa yang penting nggak lapar nggak haus sudah cukup gitu ya gitu. Tapi ya karena ini tadi, jadi manusia itu dinamis sekali gitu. Ada pengaruh dari eksternal lingkungan juga. Untuk lingkungan misalnya saya sebagai ibu rumah tangga, saya merasa sih kadang-kadang saya masak bukan untuk saya sendiri, tapi ya saya cukup merasa ini, tapi nyeneng ke orang gitu. Jadi ini memang mungkin pertanyaan cukup kompleks untuk dijawab, tidak hanya berkaitan dengan nafsu gitu. Karena kalau di oversimplikasi, nafsunya ini masih dekat nafsu tadi ya binatang ternak itu kok kenemenen gitu ya. Tapi saya kira ini jawaban untuk case ini cukup kompleks juga begitu. Jadi ada beberapa hal. Tapi memang kenapa jadi banyak ya karena tadi marketing itu menangkap ada kecenderungan untuk impulsif buying. Bahkan nanti nggak hanya makanan tapi pakaian. Karena apa? Ada anjuran pakailah baju terbaikmu di hari Lebaran gitu ya. Nah ini jadi semacam strategi promosi gitu. Nah ini pintar-pintarnya tadi fungsi akal yang bagaimana kita bisa mengelola itu tadi. Mungkin saya sedikit juga menambahi ini, kadang-kadang kalau akal itu kalah dengan nafsu yang lain gitu. Nah, gantian akal yang dikendalikan. Tadi seperti disampaikan Pak Faiz itu, gantian akalnya itu malah jadi lokomotif untuk menuju ke arah yang salah. Itu kalau akalnya tidak bisa kalah dari dorongan-dorongan untuk aku pengen. Nah gitu. Dan kemudian bisa dirasionalisasi. Ya rasional aja lah, mumpung puasa ini kan kita jarang ketemu bukber gitu ya. Bukber biasanya di warteg ya bosen ya masa di restoran lah gitu ya. Ini kan rasionalisasi. Jadi mungkin semacam itu dinamikanya untuk pertanyaan pertama. Lanjut dulu atau yang kedua? Yang kedua tadi bagaimana kalau itu dikaitkan dengan misalnya fenomena politik saat ini gitu ya, artinya tidak ada habisnya untuk menunjukkan eksistensi dirinya begitu ya, untuk mengalahkan yang lain begitu. Ya kalau ini kan mungkin ya merasa belum cukup, mungkin iya bisa, tapi sekali lagi kalau kita masuk ke konteks ini, jadi kalau saya hubungkan dengan konteks hierarki needs gitu ya, sebelum aktualisasi diri itu ada self esteem. Levelnya itu harga diri. Harga diri itu apa? Harga diri itu kalau di psikologi artinya bagaimana seberapa baik kita menilai diri kita sendiri gitu. Nah, orang yang dengan self esteemnya rendah, dia tuh nggak yakin dengan nilai dirinya. Dia butuh pengakuan. Nah, kadang-kadang coba kita introspeksi. Selama ini saya berusaha membuktikan diri melalui kompetisi atau prestasi gitu ya. Itu sebetulnya apakah karena saya sudah merasa baik menilai diri saya sendiri, kemudian saya ingin bermanfaat orang lain, ataukah untuk mengukuhkan, aku lo ternyata bisa, gitu ya. Nah, ini berarti memang dia masih berorientasi tadi kebutuhan yang muncul karena merasa kurang, gitu. Jadi self esteemnya itu yang dia masih merasa butuh pengakuan untuk membuat dia menilai dirinya baik. Itu self esteem yang rendah. Nah, kalau di hierarki Maslow itu untuk mencapai yang aktualisasi diri, yang hierarki paling tinggi itu orang udah nggak memikirkan tentang dirinya sendiri, gitu ya. Dia sudah merasa puas, cukup. Dia justru ingin melakukan atau menghasilkan sesuatu yang orientasinya bukan diri sendiri tapi untuk orang lain. Karena apa? Karena hierarki needs Maslow, gitu ya. Mungkin teman-teman dari psikologi ini adalah konsep yang sangat populer ya, biasanya di AMT atau Achievement Motivation Training itu kepake terus. Tapi pada dasarnya sebetulnya
konsep ini tuh mengajarkan kita untuk peduli pada banyak orang, untuk menjadi orang yang paripurna. Karena apa? Karena Maslow itu membuat konsep ini, dia belajar dari tokoh-tokoh hebat. Tokoh-tokoh hebat di dunia itu apa yang membedakan dengan orang lain? Ternyata mereka bukan lagi orang yang berorientasi pada dirinya sendiri, mereka sudah bisa merasa cukup dengan dirinya, kemudian mereka berpikir apa yang bisa saya kasih untuk orang lain, dan mereka berorientasi pada nilai-nilai kebaikan gitu. Jadi kalau dari sudut pandang psikologi saya kira ini masih belum selesai, masih belum merasa cukup untuk memastikan self esteem saya sudah cukup baik gitu ya, jadi belum. Jadi merasa, karena dia berpikir kalau saya nggak punya sesuatu, apa yang bisa saya banggakan? Bagaimana saya bisa berdiri tegak di depan orang lain? Orang seperti ini mestinya kalau mendapatkan perlakuan sedikit dianggap biasa udah sakit hati. Dia mesti merasa ingin, wah aku tuh anggota DPR berapa periode kok disuruh duduk di belakang kalau sholat. Nah memang telat gitu ya, tapi nggak mau. Mungkin bahkan pengennya jadi imam aja gitu ya. Seperti itu. Oke, ngapunten monggo Bapak. Oke, langsung saja nggih, saya nambah sedikit saja dari Bu Ana tadi nggih. Saya mau masuk ke anu saja. Padahal kita kan tahu tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa puasa itu ya seharusnya tidak begitu. Politik itu seharusnya tidak begitu. Kenapa bisa begitu? Menurut saya antara lain akarnya adalah mindset kita. Baik tentang puasa maupun tentang politik. Jadi selain yang disampaikan Bu Ana tadi, mungkin ada mindset. Mindset itu cara berpikir yang menurut saya tidak pas, yang sering kita praktekkan sehari-hari. Misalnya begini, puasa ini kita kan memahami puasa itu biasanya definisinya menahan. Tapi sebenarnya kan puasa itu menahan untuk melatih diri. Sehingga selepas puasa kita tetap bisa jadi orang yang kuat, yang tahan. Tapi mindset kita kadang-kadang memposisikan puasa itu bukan menahan untuk melatih diri, tapi menahan untuk menunda. Atau menahan untuk melampiaskan. Sehingga sejak pagi sampai maghrib yang ada di pikiran kita, nanti bukanya apa, dalam rangka apa. Sekarang saya lapar ini, berarti nanti maghrib harus melampiaskan. Jadi ini yang bahasa saya mindset. Yang harusnya menahan untuk melatih diri jadi kuat, tapi akhirnya menahan untuk melampiaskan. Jadi puasa kita ini bukan menahan lapar dan haus, tapi menunda lapar dan haus. Ini yang menurut saya penting kita ubah sejak sekarang. Karena pengeluaran biasanya double kalau bulan Ramadan dibandingkan bulan biasa. Wong biasanya di angkringan cukup, sekarang nyari yang lebih mewah misalnya. Nah, itu berarti memang menahan untuk melampiaskan. Malah jatuhnya lebih banyak. Kita juga kadang lihat orang puasa itu kan terus kasihan. Karena kasihan ya bukannya harus lebih mewah. Padahal puasa mungkin tidak terlalu pas dimaknai sebagai kasihan. Mungkin kalau sukses puasa ya bukan kasihan, tapi bahasa saya kebanggaan. Kalau kasihan nanti di maghrib buka puasa kita beri sebanyak-banyaknya sebagai kompensasi rasa kasihan. Tapi kalau kebanggaan begitu maghrib kita kasih jempol. Tidak kita runtuhkan kebanggaan dia mampu menahan puasa dengan menu-menu yang berlebihan, yang mengalahkan menu setiap harinya. Nah ini menurut saya ya penting kita latihan mindset. Jadi cara berpikir, cara kita menanggapi puasa. Selama ini mungkin ada beberapa yang meleset. Persis sama seperti politik tadi. Banyak orang mempersepsi jabatan itu sebagai keuntungan, sebagai kehormatan, sebagai disampaikan Bu Ana tadi, sebagai status sosial, bahkan sebagai kekayaan. Kapan lagi aku bisa kaya? Kalau jadi guru, jadi PNS paling berapa? Jadi DPR berapa dapatnya? Ini kan mindset. Akhirnya tidak mau berhenti jadi DPR, pingin terus. Kenapa? Dapat kekayaan terus. Pemimpin juga begitu. Ketika dia jadi pimpinan, dia memaknainya, mindsetnya pimpinan itu kan bukan amanat untuk ngatur umat,
Bukan tanggung jawab besar yang saya ini berat ini nanti. Yang dipikir apa? Saya dapat keuntungan, kehormatan, status sosial tadi. Jadi kepemimpinan dimaknai kekuasaan akhirnya. Ketika saya menguasai, saya bisa ngatur mengarah pada keuntunganku. Makanya orang terus pingin terus-terusan. Makanya di Jawa itu ada istilah wanito. Wanito itu terus diasosiasikan dengan perempuan. Yang ini membuat beberapa feminis tidak setuju. Karena definisinya wanita itu wani ditoto. Padahal menumbuhkan jiwa yang siap diatur itu jauh lebih berat daripada melatih jiwa untuk ngatur. Kalau sekedar ngatur aku iso, apalagi merentah-merentah. Tapi jiwa yang terbuka siap diatur itu berat. Nah, orang kenapa lebih milih jadi pimpinan saja? Karena di pimpinan saya kuasa dan saya yang ngatur, lainnya harus ikut saya saja. Kesenangan ini yang membuat orang tidak ingin berhenti. Sebagaimana makan yang membuat orang tidak ingin berhenti, kekuasaan juga membuat orang tidak ingin berhenti. Kekuasaan dimaknai lebih sebagai nikmat. Kalau ulama-ulama zaman dulu, beberapa khalifah itu ya, kekuasaan itu bukan nikmat tapi amanat. Jadi begitu dideklarasi bahwa sampean lolos jadi khalifah, nangis. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Dia pulang ke rumah nangis sampai istrinya bingung. Dia saat itu juga ceramah di depan umat, wahai orang-orang, sampean salah milih saya, coba pilihan lagi, jangan saya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Karena dia tahu jabatan kepemimpinan itu amanat yang sangat berat. Tapi hari ini banyak mindset kita di antara kita memaknai jabatan itu nikmat. Sehingga begitu jelas, wah jadi saya, terus sujud syukur. Sujud syukur itu kan simbol nikmat. Ini yang saya sebut mindsetnya opo yo pas. Karena itu bukan nikmat tapi amanat. Amanat itu beban. Loh Pak, saya sujud syukur karena dikasih beban itu. Opo yo ono. Sujud syukur kok dikasih beban, kok sujud syukur itu. Jadi ini yang saya sebut mindset. Ayolah kita bereskan mindset kita. Ada yang begitu ya, tapi semoga kita tidak begitu nanti. Mungkin di antara yang hadir sore hari ini ada calon DPR, calon MPR, calon gubernur, presiden. Coba belajar dari khalifah-khalifah utama yang besar. Dalam sejarah Islam kan banyak itu. Dua Umar kita, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, itu bisa jadi sampel. Bagaimana mengelola kekuasaan secara amanah. Dan kalau itu posisinya amanah, tentu saja tidak ringan. Jadi kita harus banyak berdoa, minta pertolongan Allah untuk bisa menunaikan amanah itu dengan baik, tidak sebagai nikmat. Nah, mungkin menurut saya akarnya di cara berpikir atau mindset ini. Dua-duanya, baik kasus puasa maupun kasus politik tadi. Berarti apa? Saatnya mengubah mindset. Oke, saya kira itu, Mas. Oke, terima kasih Pak sama Mbak Ana. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi secara singkat dan Pak. Mungkin Mas nih, di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Faiz dan Bu Ana. Di sini saya ingin mohon izin bertanya. Mungkin tidak bertanya sih, tapi meminta tips tentang mengelola kemarahan ya, terutama, dan mengendalikan emosi. Dikarenakan di sini saya sendiri bekerja di customer care yang kayak kata-kata kasar dan kata-kata yang berhubungan dengan hal yang tidak baik itu adalah hal yang sangat umum kami dengar setiap hari seperti itu. Dan di sini di lingkungan bekerja juga kami tidak diberikan kesempatan mungkin untuk beristirahat seperti itu setelah kita mendengar kata-kata yang buruk tadi. Dan ibaratnya kita ketika setelah mendengar kata-kata tersebut atau setelah mendapat komplain tersebut, kita harus oke lagi dan harus bekerja lagi seperti biasa, seperti itu mungkin. Untuk di bulan puasa seperti ini, seperti yang Ibu Ana sampaikan tadi, mungkin memang komplain tidak sebanyak ketika hari-hari biasa dan kita secara lebih mudah dalam menangani hal-hal tersebut gitu. Dan ketika pas kondisi tidak berpuasa, itu kayak
ada aja gitu komplain, kata-kata yang jelek yang kita dengar setiap hari. Mungkin dari saya ingin meminta tips dari Pak Faiz ataupun Bu Ana mengenai hal tersebut. Terima kasih. Monggo bisa beri tips karena mintanya tips. Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya salut sekali ya sebagai kalau melihat kerjaannya customer service nih, bagian customer service officer itu luar biasa karena jelas pelanggan itu yang ngomongnya sembarangan ya, udah emosi dulu, udah marah duluan gitu ya, walaupun kadang belum tentu salahnya ini penyedia jasa begitu. Nah, yang saya syukuri kalau jenengan masih di sini dan masih bisa ketawa terus gitu ya, dan kemudian bertahan tuh alhamdulillah bisa mengatasi potensi burnout yang mungkin terjadi. Jadi kondisi seperti itu sangat rentan sekali untuk mengarah pada burnout, keletihan mental dan fisik. Itu salah satu hal yang belakangan ini tuh kita coba banyak yang menggali begitu ya, karena ada kondisi. Tapi Anda di sini Anda berarti luar biasa, Anda sudah bisa mengelola itu tadi sumber stresnya, kemudian ini dibawa ketawa aja, dibawa senyum aja gitu. Nah, saya ingin meminjam tadi istilah Pak Faiz tadi, mindset gitu ya. Nah, mindsetnya gitu ya, mungkin barangkali Anda main mindset juga ketika menghadapi customer seperti itu. Nah, lihatlah dia sebagai orang yang tidak tahu gitu ya. Lihat, jadi Anda yang tahu, dia tidak tahu begitu. Ini seperti hanya kita kayak ngadepin anak kecil gitu ya. Anak kecil kalau nggak tahu ya kita kasih tahu dengan pelan-pelan. Nggak mungkin kita akan bentak. Bukan melihat dia sebagai seorang penyerang. Nah, ini kalau kita melihat orang sebagai agresor atau wah ini pasti mau nyerang saya, mesti kita akan punya reaksi yang ini yang sama-sama garang gitu ya, sana garang gini garang gitu, jadi malah mengerikan gitu. Tapi kalau kita tadi melihatnya, oh ini dia tidak tahu, dia butuh bantuan, maka itu mungkin akan sedikit melonggarkan perasaan kita sehingga gak ikut emosi. Tapi kalau kita melihat itu, wah anjene customer itu semuanya itu memang gregetkin lah, ini kan sudah memberikan mindset ke kita nyantol, terus habis itu, wah berarti kalau ada yang komplain tuh berarti untuk memberikan kerjaan, memberikan beban untuk kita gitu. Tapi kalau kita ubah, insya Allah itu akan lebih membuat kita lebih nyaman gitu ya gitu. Dan saya salutnya tuh mesti kan customer service selalu sabar ya nadanya tuh, ya gini senyum gitu ya. Malah kadang kapan-kapan saya mau belajar gimana ya untuk bertahan senyum dan terus menjawab dengan baik gitu ya gitu. Jadi mungkin barangkali itu yang bisa kalau tips ya tadi itu saya tapi mengapresiasi Anda bisa di sini, dan kemudian artinya gini, kalau orang terjebak burnout itu bahkan untuk melakukan aktivitas lain itu dia udah males, tapi Anda di sini di kajian ini berarti Anda sukses mengatasi sumber-sumber stres tersebut. Matur suwun. Baik, saya tambah sedikit saja. Tadi sudah dari Bu Ana, karena memang kuncinya diri kita sendiri. Sampean sudah sukses itu. Saya tidak jamin saya kalau di posisi sampean sesabar itu, karena tidak gampang-gampang begitu. Ya kalau sesuai hadisnya Nabi tadi yang disampaikan Bu Ana, kalau merasa sedang marah, kalau sedang berdiri duduklah, kalau sedang duduk berbaringlah, kalau sedang berbaring kalau tidak ya wudulah, sholatlah dan lain sebagainya. Pokoknya intinya mundur sebentar. Jadi mungkin sambil nelpon kok pas duduk ya berbaring. Bosmu ngamuk-ngamuk itu ngapain kerja sambil berbaring ini? Marah saya Pak. Ya kamu atur strategi sendiri untuk pendinginan ya. Ada rumus begini, sering saya sampaikan juga ke teman-teman. Buruknya orang lain, jeleknya orang lain, jangan sampai menjadi pemicu buruknya kita juga. Orang lain ngamuk-ngamuk, tidak tahu diri, jangan sampai kita juga sebaliknya begitu. Itu berarti kita terpicu, terpancing. Orang lain maki-maki, tidak kuat saya Pak, maki-makiannya saya, maki-maki juga, itu berarti kita terpancing. Orang lain yang buruk, sebenarnya itu urusan dia, tapi begitu kita ikut buruk, dia sukses membuat kita jadi orang buruk. Itu boleh diingat-ingat. Wah ini orang ini gimana sih? Ya sudahlah, senyumin saja. Jadi saya kira dari saya itu. Cuma saya tutup dengan cerita. Saya pernah ada satu pengalaman persis sama menjelang buka puasa seperti ini. Tapi ya saya tidak tahu itu menanggapinya harus marah atau harus senyum. Ini sebelum 10 tahun ini, jadi sebelum ada ngaji filsafat, saya masih dosen-dosen baru itu. Satu ketika saya diundang kajian takjilan seperti ini menjelang buka puasa. Kok ya saya itu tepat waktu. Undangan jam 4, saya datang jam 4. Kalau kalian kan diumumkan 4:30 kan ke sini jam 5:30.
Kalau saya on time, tepat waktu. Masjidnya masih sepi, tidak ada siapa-siapa. Ya tak tunggu sambil nongkrong depan masjid, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba hadir seorang takmir, beres-beres, terus noto tikar, dan saya dimarahi. Mas, kok duduk-duduk aja, mbok kita dibantu noto-noto tikar ini loh. Ini mau ada pengajian, sampean malah duduk-duduk aja, dibantu dong. Ya wes. Ayo saya akhirnya ya aku ngalah, yuk tak bantu yuk biar cepat selesai. Jadi ustadznya ngewangi noto kloso itu tadi. Jadi itu kalau saya marah kan malah jadi tidak karu-karuan. Saya narasumbernya loh, dia langsung pucet kan, ya wes ayo tak bantu noto kloso. Itu kan momen. Jadi dia seperti Bu Ana tadi, dia tidak tahu kok kalau tak marahi malah blunder. Dia tidak tahu apa-apa, dia nanti bisa jadi sangat bersalah. Jadi disenyumin saja, dinikmati saja. Coba dibaca momen marahnya orang itu sebagai yang lucu. Kayak kamu punya adik balita terus minta aneh-aneh sampai nangis, sampai gulung-gulung, itu kan dia nangis-nangis gulung-gulung kan enggak terus kita ikut-ikutan nangis gulung-gulung. Kita ketawa saja lihat dia begitu karena kita ngerti dia enggak tahu. Jadi aslinya hanya kita yang tahu. Baik, saya kira itu dari saya karena tadi terakhir. Monggo.